Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur pagi ini kita ada untuk dengar firman Tuhan lagi. Saya tidak bahas tema yang sebelumnya, saya mau bahas satu tema baru bagi kita. Dan natsnya hari ini terambil dari Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang kelima, 16, 17, dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 16, 17, 18. Saya akan mulai dengan ayat 16. Bapak Ibu ayat 17, 18 kita sama-sama ya. Perhatikan ayat-ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17 jemaat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18:23. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, berdasarkan nats ini saya akan mengangkat satu tema besar yang akan saya bahas minggu ini dan beberapa minggu ke depan, yaitu doa Kristen. Temanya doa Kristen. Setiap agama itu punya doa-doanya. Nah, kita mau bahas seputaran doa Kristen yang tentunya ada dasar-dasar kitab suci yang mengajarkan kita seputaran doa sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kristen artinya Kristus kecil. Kristen sesungguhnya berarti transparansi Kristus. Orang melihat karakter sifat Yesus di dalam diri saya dan saudara yang mengaku beragama Kristen. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kalau kita bicara tentang doa, ini topik yang serius. Ya, jangan sepelekan topik doa. Para teolog mengatakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan. Apa yang membuat manusia hidup menjadi jenazah saat dia tidak bernafas lagi? Nah, kalau doa diibaratkan seperti nafas kehidupan, berarti kehidupan kita secara rohani, salah satu indikatornya adalah kehidupan doa saya dan saudara. Dan saya berharap ini menyegarkan kita kembali untuk terus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kalau ada hal yang boleh kita katakan, apa di dalam hidup ini yang tidak boleh ada kata bosan, tidak boleh ada kata jemu, maka itu harusnya salah satu yang terpenting adalah berdoa. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang doa hanya untuk menekankan supaya orang percaya tidak boleh jemu-jemu dalam berdoa. Lukas 18 ayat 1 mengatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iya. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayatnya pendek saja, dia bilang tetaplah berdoa. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, menuntut, meminta supaya pengikut-pengikutnya selalu berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu. Tapi Tuhan Yesus sendiri sepanjang hidupnya, dia dalam penjelmaannya menjadi manusia, dia memberi teladan tentang bagaimana harus berdoa. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 misalnya, ayat itu mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini Allah yang jadi manusia tanpa dosa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil, tapi dia tetap berdoa, saudara-saudara. Apatah lagi Anda dan saya, manusia berdosa, rapuh, tak berdaya, gampang jatuh. Lalu kita tidak berdoa. Waduh, saya pikir itu sesuatu yang aneh bin ajaib. Kalau Yesus berdoa, tapi kita tidak berdoa. Nah, menarik saudara-saudara bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, sebenarnya juga menjadi juru syafaat bagi kita. Anda lihat, sampai sekarang aja Yesus di surga menjadi juru syafaat bagi saya dan Bapak Ibu. Maka kalau bicara tentang doa, sekali lagi tidak boleh dipandang enteng.
Nah, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini ada subtemanya. Karena berkaitan suasana kemerdekaan, maka saya mengangkat subtemanya adalah merdeka dan doa orang percaya. Menurut teladan Elia. Menarik saudara-saudara kalau saya mau kemas kalimat seputaran teladan Elia berdoa yang menjadi contoh bagi orang-orang Kristen dalam berdoa. Elia itu, saudara-saudara, saya menyebutnya sebagai orang yang berdoa dalam kemerdekaan. Ya, dia berdoa dalam keadaan merdeka dan doanya itu membawa kemerdekaan bagi orang lain. Dia doa dalam kebebasan, dia doa dalam kelepasan, dia doa dalam kemerdekaan yang sejati. Dan doanya ini disebut dengan doa yang dahsyat luar biasa. Karena membawa kemerdekaan, membawa pemulihan, membawa kelepasan bagi sasaran doanya. Yaitu doa bagi Israel yang waktu itu menanti hujan 3,5 tahun. Nah, menarik saudara-saudara bahwa kalau kita bicara tentang kemasan kalimat ini ya, berdoa dalam kemerdekaan dan doanya bawa kemerdekaan. Ini mengingatkan kita bahwa memang Elia itu orang merdeka. Dia beda dengan guru-guru palsu, beda dengan nabi-nabi palsu yang tidak benar-benar merdeka. Sekalipun mereka pandai sekali dalam menjanjikan kemerdekaan. Padahal mereka hanya menyuarakan kemerdekaan. Tapi mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan yang terjajah oleh perbudakan dosa. Kepalsuan. Namanya juga guru palsu. Makanya kalau kita bandingkan dengan data tertentu di dalam 2 Petrus 2. Mulai ayat 17. Ya, Simon Petrus bilang begini, kekasih-kekasih Allah. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19 sama-sama 2-3. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Beda dengan Elia. Saudara tahu Elia, dia adalah orang yang sebenarnya juga orang berdosa. Karena Elia adalah keturunan Adam dan Hawa. Tidak mungkin Elia orang suci. Elia orang berdosa. Tapi orang berdosa yang satu ini memilih, saudara-saudara, mentaati Allah di saat mayoritas orang di zamannya memilih untuk membelakangi Allah, memilih untuk melawan Allah, memilih untuk berontak terhadap Tuhan. Elia memilih taat. Jadi Elia ini memang orang yang merdeka sekali. Dan itulah harusnya kehidupan hamba-hamba Allah.